Baik. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Budang jiwitang yawa nibbanang saranang gacchami. Dhammang jiwitang yawa nibbanang saranang gacchami. Sanggang jiwitang yawa nibbanang saranang gacchami. Seumur hidup aku berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha hingga tercapainya nibbana. Pertama, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, Namo Amitofo. Ya. Berbahagia sekali saya dalam kesempatan ini bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak, saudara-saudara kami sedharma, dan teristimewa tentunya anak-anak kami peserta didik Sekolah Bodhidharma Batam. Ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah topik Dhammadesana, yaitu mengenai manfaat mempraktekkan sila, ya, manfaat mempraktekkan sila. Nah, anak-anak kami tahu itu apa arti sila? Ada yang tahu arti sila apa? Oh, lima sila. Arti sila ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ajaran kebenaran, ya. Aturan, ya. Ya, jadi sila adalah lebih tepatnya disebut praktek, ya, praktik moral. Ya, praktek moral. Nah, kita sebagai umat Buddha mengenal istilah sila, ya, sebagai suatu praktek moral. Jadi bukan hanya tentunya itu sebagai sebuah teori, ya, tetapi lebih dari itu sila harus kita praktekkan, ya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu pembiasaan berperilaku baik, ya. Kita harus biasakan untuk berperilaku baik, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam Owada Patimokkha, ya, dalam Owada Patimokkha yang dibabarkan oleh guru junjungan kita Sang Buddha pada saat Maga Puja, ya, Owada Patimokkha. Di situ junjungan kita Sang Buddha Sakyamuni ada menjelaskan mengenai sila, ya. Sila yang dijelaskan itu bagaimana pelaksanaan sila, ya. Jadi ada dua pelaksanaan sila. Yang pertama, pelaksanaan sila dengan tingkat pengamalan dasaria, ya, tingkat pengamalan sila yang bersifat dasaria atau bahasa Palinya hetimena, ya. Dan pelaksanaan sila dengan tingkat pengamalan yang lebih tinggi, dalam bahasa Palinya disebut upari mena, ya. Nah, apa itu pelaksanaan sila dengan tingkat pengamalan yang dasaria, yang dasar? Nah, itu yang kita sering ulangi di setiap kebaktian kita, ya. Jadi anak-anak kami setiap kebaktian selalu membacakan apa? Pancasila, ya, Pancasila Buddhis, ya, Pancasila. Yang pertama, menghindari pembunuhan makhluk hidup,
Ya. Yang kedua, menghindari memiliki sesuatu yang tidak diberikan atau mencuri. Ya. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari kebohongan, ya, fitnah, ucapan kasar, ya, dan omong kosong, ya. Nah, yang kelima, menghindari segala konsumsi yang dapat melemahkan kesadaran. Ya, jadi 5 itu yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pelaksanaan sila yang lebih tinggi atau uparimena? Ya, itulah pengamalan sila yang dilaksanakan oleh biku, ya, oleh biku sangga yang kita kenal dengan patimokkha, ya, patimokkha sila. Nah, itu pelaksanaan sila yang diajarkan atau yang dijelaskan oleh guru kita Sang Buddha yang tertera pada Owada Patimokkha, ya, pada saat kita merayakan Hari Magha Puja, Owada Patimokkha ini dibabarkan oleh Sang Buddha, ya. Nah, kenapa seseorang itu mau dan ingin menjalankan sila? Siapa yang tahu sebab seseorang menjalankan sila? Ya, menjalankan praktik moral dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Oke, silakan. Ada yang tahu? Ya, coba kamu. Penyebabnya apa? Karena kenapa? Ya, oke. Jadi penyebab dari seseorang menjalankan sila itu karena adanya hiri dan otapa, ya. Pernah diajarkan mengenai hiri dan otapa, ya. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat salah atau berbuat jahat. Sedangkan otapa takut, ya, takut akan akibat, ya, takut akan akibat akan perbuatan jahat atau perbuatan yang salah, ya. Nah, jadi contoh anak-anak kami dalam ujian pasti berusaha untuk belajar, ya, belajar di rumah dengan baik supaya bisa mengikuti ujian atau ulangan dengan baik, ya. Ya, menjadi anak pintar. Ya, jangan sampai menyontek, ya, menyontek di kelas. Nah, karena malu sama teman ketahuan menyontek, maka harus belajar, ya, dan takut akan hasil, ya, akan hasilnya, ya, tentu tidak berusaha atau berusaha untuk tidak mengikuti ujian remedi, ya, remedial, ya. Jangan sampai. Nah, itulah hiri dan otapa, perasaan malu dan takut itu yang membuat seseorang itu untuk selalu senantiasa menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manfaat dari kita untuk menjalankan sila dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dijelaskan oleh Sang Buddha pada Mahaparinibbana Sutta, ya,
dalam Maha Parinibbana Sutta dijelaskan ada 5 manfaat seseorang menjalankan sila dengan baik dalam kehidupannya. Yang pertama, ya, akan memiliki banyak kekayaan, ya, memiliki banyak kekayaan. Nah, kekayaan di sini tentunya kekayaan materi, ya, kekayaan materi dan kekayaan dhamma, ya. Jadi setiap dari kita pasti ingin kaya, ya, sejahtera dalam hidup, ya. Makanya berbuatlah dalam kehidupan ini sesuai dengan sila, ya. Nah, kita sebagai umat berumah tangga coba senantiasa menjalankan Pancasila Buddhis, ya. Kita melatih di setiap waktu kita menjalankan Pancasila Buddhis, ya. Hanya 5 sila, ya. 5 sila. Nah, itu pun kita masih malas, ya, masih malas atau tidak melakukannya dengan baik. Oke. Jadi memiliki banyak kekayaan. Yang kedua, manfaat dari menjalankan sila yaitu mempunyai atau memiliki reputasi yang baik, ya. Memiliki kemasyhuran, ya. Jadi memiliki reputasi yang baik, reputasi baiknya tersebar luas. Nah, manfaat ketiga dari menjalankan sila yaitu penuh percaya diri, ya. Orang yang menjalankan sila itu akan penuh percaya diri. Jadi dia, bahasa kerennya, pede, ya, confident dimanapun dia berada. Jadi seseorang yang menjalankan sila, ya, dia tidak takut, tidak ada muncul kekhawatiran dalam hidupnya, ya. Kemudian manfaat yang keempat bila kita menjalankan sila dengan baik, yaitu pada saat menjelang kematian, ya, pada saat seseorang menjelang kematian, dia akan memperoleh ketenangan, ya, batinnya akan tenang. Jadi tidak ada kekhawatiran. Nah, ini penting, ya. Penting bagi seseorang, ya, ketika menjelang kematian, ya, pada saat dari detik kematian seseorang bisa tenang, ya. Jadi tidak akan muncul kekhawatiran dalam batin, dalam pikiran, ya. Karena apa? Karena pikiran yang tenang akan menuntun seseorang itu, ya, untuk bisa terlahir di alam yang lebih baik, ya. Jadi batin yang tenang itu yang disebut dengan asanya kama, ya, kama yang hadir pada saat menjelang kematian, ya. Itu bisa berupa ingatan, ya, bisa berupa ingatan, bisa berupa simbol-simbol, ya, simbol-simbol karma, dan bisa berupa simbol-simbol tujuan kelahiran, ya. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu ketika menjelang ajalnya, ya, diliputi oleh pikiran yang menghantui dia dengan loba, keserakahan, maka dia akan bisa terlahir di alam rendah, ya, di alam rendah hantu kelaparan, peta, atau
di alam raksasa atau jin, ya. Nah, kalau misalnya di menjelang ajal pikirannya dihantui dengan kemarahan, ya, dosa, dengan kemarahan, dengan kebencian, maka seseorang bisa terlahir di neraka, ya, di alam neraka. Dan bila pada saat-saat kelahiran seseorang dihantui oleh pikiran dengan moha, ya, kebodohan, maka seseorang itu bisa terlahir menjadi binatang, ya, di alam hewan, alam binatang. Nah, jadi disitulah, ya, manfaat kita menjalankan sila dengan baik, di mana tidak akan ada penyesalan, ya, penyesalan dalam kehidupan kita. Nah, Sang Buddha juga menjelaskan dalam Anguttara Nikaya, ya, Anguttara Nikaya bab 4. Ya, beliau bersabda kepada murid beliau yang bernama Ananda, ya, yaitu beliau berkata, Ananda, sila memiliki tiada penyesalan sebagai tujuan dan buahnya, ya. Sila memiliki tiada penyesalan sebagai tujuan dan buahnya, ya. Jadi seseorang yang menjalankan sila dengan baik, batinnya itu pasti akan bebas, ya, akan bebas dari segala penyesalan, ya. Dia akan mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan, dan akan mudah mencapai samadhi, ya. Bila hidup kita tenang, maka akan mudah kita untuk mendapatkan atau mencapai samadhi. Nah, jadi itu manfaat, ya, manfaat dari kita menjalankan sila, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 5 tadi. Yang pertama apa? Yang pertama, memiliki banyak kekayaan, ya, kekayaan materi dan dhamma, ya. Kemudian yang kedua, reputasi baiknya akan tersebar luas, ya. Yang ketiga, penuh percaya diri, ya. Kemudian yang keempat, pada saat meninggal batinnya akan tenang. Itu yang keempat. Nah, yang kelima, ya, yang terakhir, yang kelima, setelah meninggal dia akan terlahir di alam yang lebih baik, ya, di alam yang baik, atau akan terlahir di alam surga, ya. Jadi itu 5 manfaat bila seseorang menjalankan sila, ya, menjalankan sila dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kepada anak-anak kami, mulai saat ini, ya, bisa kita selalu berlatih, ya, berlatih untuk menjalankan sila, ya. Kita awali dengan menjalankan Pancasila Buddhis, ya. Sederhana Pancasila Buddhis, tetapi belum tentu kita bisa melaksanakannya secara konsisten, ya, secara berkelanjutan, ya. Jadi kita mencoba untuk menjalankan sila supaya 5 manfaat, ya, 5 manfaat sila
yang tadi yang telah saya jelaskan dapat kita rasakan ya dalam kehidupan kita sekarang maupun di kehidupan kita yang akan datang. Ya. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Semoga kita semakin baik ya dalam menjalankan dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama berdoa, membacakan doa inspirasi ya. Idameng punyang asawa kaya wahang hontu, idameng punyang nibanasa pacaya hotu, mama punya bagang sabah satanang bajemi, te sabe mesamang punya bagang labantu. Semoga berkat jasa kebajikan saya ini, saya mampu menghancurkan kekotoran batin. Semoga dengan jasa kebajikan saya ini membawa terrealisasinya di bana. Saya limpahkan jasa kebajikan saya ini kepada semua makhluk. Semoga mereka mendapatkannya secara merata. Sabe sata awirhontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Amitabha.